Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 11. Pending dulu jadi istri yang penurut. Tunggu Boy Arbeto. Bayu menahan langkah menantunya. Ada yang ingin aku sampaikan. Boy menautkan alisnya lalu memilih untuk duduk di ruang tamu. Setelah mempersilahkan mertuanya untuk duduk, anak unta cepat masuk ke kamar. Ayah ingin bicara empat mata dengan suamimu, ucap Bayu dengan tegas. Iya, ayah. Tita berjalan sambil menggeret kopernya. Namun langkahnya terhenti saat ia mengingat sesuatu. Kenapa sayang? Bayu menatap putrinya yang hanya diam saja. Tita tidak tahu harus masuk ke kamar yang mana. Sayang, tentu saja di kamar suamimu. Bayu menghela napasnya dengan kasar. Tapi, Tita menatap takut pada Boy yang sejak tadi diam dan dingin padanya. Tita jangan takut, ayah yang akan bicara padanya. Bayu meyakinkan putrinya. Dan Tita pun segera masuk ke dalam kamar yang kemarin malam ia tempati. Meninggalkan ayah unta yang tengah berbicara serius dengan suaminya. Beberapa saat kemudian, Tita yang sedang duduk di atas ranjang mendengar suara pintu yang terbuka. Dan melihat Boy yang berjalan masuk ke dalam kamar dengan raut wajah yang tak terbaca. Kau mau kemana? Boy membuka kancing lengan kemejanya sambil menatap Tita yang berdiri dari duduknya. Aku ingin bertemu ayah, ucap Tita dengan gugup, karena sejak masuk ke dalam kamar tatapan mata suaminya itu sangat aneh. Ayahmu sudah pulang, kenapa tidak pamit pada Tita? Mana aku tahu, Boy mengedikkan bahunya. Sekarang kemarilah, aku. Ya tentu saja kau, cepat kemarilah. Dengan perlahan Tita berjalan mendekat ke arah suaminya. Ingat Tita hormati suamimu dan harus menurut apa yang dikatakannya. Tita ingat pesan yang disampaikan oleh ayah unta. Buka kancing kemejaku. Boy menarik pinggang Tita untuk mendekat. Glek. Tita menelan salivanya saat melihat wajah tampan Boy Arbeto dari dekat. Cepat buka kancing kemejaku. Boy menyentuh tangan Tita dan menaruh tepat di dadanya. Ia hanya ingin mengetahui apakah benar yang dikatakan oleh ayah mertuanya. Kalau Tita akan menjadi istri yang menurut dan tidak akan melawan dirinya. Iya. Dengan tangan gemetar Tita membuka satu persatu kancing kemeja milik suaminya. Sementara Boy memilih untuk menatap wajah Tita dengan sedikit menunduk, karena tinggi badan Tita lebih pendek darinya. Ia terus mengamati istrinya dengan perasaan kesal, saat mengingat bagaimana ayah mertuanya mengancam akan mengadu pada Mom Luna. Jika ia tidak mengizinkan Tita tidur di satu kamar yang sama dengannya. Sedangkan Tita yang sedang membuka satu persatu kancing kemeja milik suaminya. Kini otaknya mulai traveling saat kancing kemeja terakhir terlepas. Hingga memperlihatkan bentuk tubuh atletis dengan otot six-pack di perut.
dan juga dada bidang yang tegak. Dan hampir saja Tita mengeluarkan air liurnya. Karena melihat semua pemandangan indah tersebut, sudah puas melihat tubuhku? Tita menggelengkan kepalanya sesaat lalu menganggukkan kepalanya, membuat Boy sedikit tertawa saat melihat tingkah konyol Tita. Apa kau ingin melihat sesuatu yang lebih? Boy sengaja ingin menggoda Tita, ia ingin tahu seberapa polos istrinya itu. Apa itu? Tita mengerutkan keningnya. Kalau kau ingin tahu, cepat buka celanaku. Boy menaruh tangan Tita tepat di gesper miliknya. Apa? Pekik Tita dengan terkejut. Aku tidak mau. Tita menarik tangannya. Kenapa kau tidak mau? Boy menarik tangan Tita dan mulai menuntunnya untuk membuka celana miliknya. Tita malu. Tita memalingkan wajahnya. Karena tidak berani melihat sesuatu yang lebih dari yang sudah dilihatnya. Karena tadi saja saat melihat tubuh Boy Arbeto, sudah membuat otaknya traveling dengan sangat jauh. Dan Tita tidak ingin semakin berpikiran aneh-aneh. Karena kini video panas yang pernah ia lihat mulai berputar-putar di benaknya. Tita berteriak saat tangannya menyentuh resleting celana suaminya. Kenapa kau berteriak? Boy menatap Tita yang tengah memalingkan wajahnya. Karena Tita takut. Tita masih tidak berani menatap ke arah Boy. Bahkan saat ini tangannya sudah sangat gemetar. Sampai tidak bisa menurunkan resleting celana milik suaminya. Takut kenapa? Boy semakin semangat untuk mengerjai gadis itu dengan membimbing tangan Tita agar menurunkan resleting celana miliknya. Stop! Tita yang semakin takut melihat sesuatu yang ada di balik celana itu, lebih memilih menarik tangannya. Untuk hari ini saja Tita tidak mau menjadi istri yang penurut. Daripada Tita mati berdiri melihat sesuatu apa? Boy menarik pinggang Tita agar dekat dengannya. Sesuatu itu. Katakan dengan jelas, Tit. Nama aku itu Tita. T-I-T-A, bukan Tit. Protes Tita dengan wajah yang kesal. Karena lagi Boy Arbeto memanggil namanya dengan asal. Sekarang lepaskan aku, Tita pending dulu jadi istri yang penurut. Pending, kau kira ini sebuah acara? Boy menjitak kepala Tita. Boy Arbeto sakit tahu. Pekik Tita sambil mengusap kepalanya. Itu hukuman karena kau tidak mau menuruti perintah suami. Dan satu lagi, mulai hari ini kau tidur di sana. Boy menunjuk sofa yang ada di dekat jendela. Apa? Tapi mana bisa Tita tidur di atas sofa? Aku tidak peduli, dan itu adalah risiko yang harus kau terima. Karena sudah berani tidak menuruti perintahku, Boy segera berjalan menuju bathroom untuk membersihkan tubuhnya. Baru aku suruh membuka celana saja dia sudah gemetaran seperti itu. Apalagi jika aku unboxing. Gumam Boy dalam hati dengan senyum di wajahnya. Sementara itu Tita yang masih berdiri di tempatnya.
memandang horor pada sofa yang akan menjadi tempat tidurnya. Tita, bersabarlah, ini adalah ujian. Dan orang sabar itu pantatnya semakin lebar. Salah maksud Tita, orang sabar itu disayang Tuhan. Tita berjalan menuju sofa dan mulai membaringkan tubuhnya. Ya ampun, kenapa rasanya sangat tidak nyaman? Tita bergerak dengan gelisah ke kanan dan ke kiri terus seperti itu sampai 20 menit berlalu. Mendengar suara pintu yang dibuka, Tita pun segera menatap ke arah bathroom. Bisakah? Tita terdiam dengan mulut yang terbuka lebar. Saat melihat suaminya berdiri dengan hanya menggunakan handuk di atas pinggang. Terlihat dengan jelas betapa hot tubuh suaminya itu. Dengan rambut yang masih basah dan juga perut sobeknya. Yang membuat tangannya ingin sekali menyentuh perut itu. Tutup mulutmu. Boy berjalan santai menuju lemari pakaian. Dengan cepat Tita menutup mulutnya. Oh ya ampun, kenapa aku bisa mempunyai suami yang sangat tampan dan hot seperti itu? Bisa aku akan memperkosa-nya jika terus berada di dekatnya, gumam Tita. Apa kau bilang? Boy yang sudah mengenakan kaos dan juga celana pendek segera berjalan menuju tempat tidur. Tidak, aku tidak mengatakan apapun. Tita menatap ke arah tempat tidur. Bolehkah Tita tidur di sampingmu? Pinta Tita dengan wajah yang memohon. Tidak boleh. Kau itu jahat sekali membiarkan seorang wanita cantik dan imut tidur di atas sofa. Gerutu Tita, jangan berbicara bohong seperti itu. Boy mendelik tajam ke arah Tita. Aku tidak berbohong, buktinya aku tidur di atas sofa. Tita mengerucutkan bibirnya. Kau itu berbohong dengan mengatakan kau cantik dan imut. Karena pada kenyataannya kau itu jelek dan menyebalkan. Boy menarik selimutnya lalu membaringkan tubuhnya. Apa? Tita jelek dan menyebalkan? Tita mengusap telinganya untuk memastikan apa yang baru saja didengarnya. Ya, dan sekarang tidurlah. Apa kau lupa besok sudah mulai bekerja? Boy menutup kedua matanya. Ia harus cepat tidur untuk menyiapkan tenaganya. Karena Boy sangat yakin besok akan menjadi hari paling melelahkan baginya. Oh iya, Tita lupa. Tita menepuk keningnya. Apa kau sudah tertidur? Tita menatap mata Boy yang sudah terpejam. Sudah. Jawab Boy dengan singkat. Yah, sudah tidur, padahal Tita ingin bertanya pekerjaan sekretaris itu seperti apa. Tita menghela napasnya lalu berusaha untuk memejamkan kedua matanya. Dasar gadis bodoh, mana ada orang tidur masih bisa menjawab pertanyaan. Gumam Boy dalam hati lalu segera tertidur. Saat melihat gadis itu sudah memejamkan kedua matanya. Keesokan harinya, Tita yang sudah bersiap dengan celana jeans dan kaos yang dikenakannya, berjalan menuju Boy yang tengah berbicara dengan seseorang. Tita sudah selesai. Boy yang sedang berbicara dengan Liam, menatap ke arah Tita dari atas sampai bawah.
Kau mau berangkat kerja atau mau main? Tentu saja berangkat kerja, kau lupa ya? Tita menepuk bahu suaminya. Ceka. Boy mengusap bahunya lalu menatap pada Liam. Lia, berikan pakaiannya. Baik Tuan. Liam berjalan mendekati istri Tuan Boy Arbeto. Nona, ini pakaian Anda. Tita hanya diam memandangi pria tampan dengan wajah khas oriental itu. Tanpa mengambil pakaian yang disodorkan kepadanya. Maaf Nona, ini pakaian Anda. Liam mengulangi perkataannya. Oh iya, terima kasih. Tita tersenyum dengan tatapan mata yang terus menatap pria tampan itu. Maaf, boleh aku bertanya sesuatu? Tentu saja boleh Nona. Liam tersenyum. Kau itu pria atau wanita? Tanya Tita dengan ragu-ragu. Sontak membuat Boy langsung tertawa terbahak-bahak. Sementara Liam hanya bisa menghela napasnya dengan kasar. Apa mata istri Tuan Boy Arbeto itu buta? Jelas aku ini sangat tampan. Tapi kenapa dia bertanya aku ini pria atau wanita? Gumam Liam dalam hati. Nona, aku ini seorang pria sejati. Apa Anda tidak lihat pakaianku? Liam masih berusaha tersenyum pada istri tuannya, walaupun saat ini ia merasa sangat kesal. Aku melihatnya, tapi yang membuat aku bingung kenapa nama mulia. Bukankah Lia itu nama seorang wanita? Tita mengerutkan keningnya dengan wajah yang bingung. Namaku sebenarnya bukan Lia tapi Liam. Jawab Liam. Oh, namamu Liam, tapi kenapa B memanggilmu Lia? Tita yang masih bingung terus bertanya. Itu karena... Sudah kau tidak perlu menjawabnya. Potong Boy pada Liam. Dan kau Tit, lebih baik cepat ganti pakaianmu, daripada bertanya sesuatu yang tidak penting. Cek, iya. Tita yang tidak ingin berdebat segera masuk ke dalam kamar. Dan mengganti pakaiannya dengan pakaian kerja yang diberikan oleh Liam. Dan setelah selesai berganti pakaian, Tita segera menyusul langkah suaminya. Yang sudah lebih dulu keluar dari apartemen. Dan selama di perjalanan menuju perusahaan Kens.drc. Tita bertanya pada Boy apa saja yang menjadi tugas dari seorang sekretaris. Karena Tita sudah tidak sabar untuk mencoba hal baru di dalam hidupnya. Sedangkan yang ditanya justru hanya diam saja dan menutup telinganya dengan headset. Perusahaan Kens, DRC, setelah sampai di depan sebuah gedung pencakar langit. Boy, Tita, dan Liam segera berjalan memasukinya. Dan di sepanjang mereka melangkahkan kakinya. Semua karyawan baik pria dan wanita menunduk hormat pada Boy Arbeto. Dengarkan aku Tita Anggora. Anggara, sela Tita dengan bibir yang mengerucut tajam. Sama saja, jawab Boy dengan asal. Di perusahaan ini status kita bukanlah sepasang suami, istri, melainkan atasan dan bawahan. Apa kau mengerti? Tita mengerti. Tita menganggukkan kepalanya dengan sangat cepat.
Bagus. Boy tersenyum lalu mulai membuka laptopnya bersiap untuk mulai bekerja. B. Tugas Tita apa? Tanya Tita setelah melihat Boy tidak juga memberikan pekerjaan untuknya. Tugasmu. Boy menatap Tita yang masih berdiri di hadapannya. Kau tahu pekerjaan sekretaris itu seperti apa? Tita tidak tahu. Bukankah tadi saat di mobil aku bertanya tapi kau tidak menjawabnya? Oh ya ampun, Boy menghela napasnya dengan panjang. Saat ia sadar jika istrinya itu adalah paket komplit yang tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Selain membuatnya kesal, sekarang kau duduk di sana. Boy menunjuk sofa yang ada di ruangannya. Duduk di sana. Tita balik bertanya, iya, cepat kau lakukan. Sentak Boy, oke. Tita segera berjalan menuju sofa lalu duduk di tempat yang ditunjuk oleh suaminya. Lalu apalagi yang harus Tita kerjakan? Tita sudah tidak sabar untuk mengerjakan tugas sebagai seorang sekretaris. Tidak ada, kau cukup duduk diam di situ dan jangan ganggu aku. Jawab Boy dengan singkat, padat dan jelas. Tapi B, jangan protes. Boy menatap tajam pada istrinya. Tita tidak protes tapi ia mengurungkan niatnya untuk berbicara lebih panjang. Saat melihat Boy yang menatap dirinya dengan sangat tajam. Setelah beberapa jam berlalu Tita yang merasa bosan. Karena hanya duduk diam di atas sofa, mulai berdiri. Dan berjalan mondar-mandir di dalam ruangan tersebut. Menunggu kedatangan Boy yang tengah rapat bersama anggota Dewan Direksi. Sayang, aku datang. Sebuah lengkingan suara wanita membuat Tita menengok ke arah pintu ruangan yang dibuka dari luar. Hei, siapa kau? Selena menatap wanita muda yang ada di hadapannya dengan wajah yang terkejut. Aku. Tita menunjuk dirinya sendiri. Tentu saja kau. Selena berjalan mendekati wanita muda itu dengan tatapan yang menyelidik. Karena baru pertama kali dirinya melihat wanita itu ada di ruangan kekasihnya. Aku. Bersambung.